Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Rusdawati, NPM 1840102006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, NPM 1840102007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruspika, NPM 1840102013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Jaya, NPM 1840102020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amiraliana, NPM 1840102072. Perkenalkan, nama saya Christopher Laudius Karel, NPM 1840102077. Perkenalkan, nama saya Mas Bang, NPM 1840102079. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Kandungan Logam Berat Besi Fe, Timbal Pb dan Mangan Mn pada air Sungai Santan. Sungai adalah salah satu sumber air yang digunakan oleh manusia untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan dan berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Meningkatnya pembangunan dan perkembangan industri di sekitaran daerah sungai memberikan pengaruh terhadap kualitas air sungai dan mencemari lingkungan sekitar sungai. Berikut adalah gambar Sungai Santan yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Sungai ini mengalir di daerah wilayah industri kehutanan, pertanian, pertambangan batu bara, serta pemukiman penduduk. Sungai ini telah tercemar oleh logam berat akibat aktivitas industri yang terdapat di sepanjang sungai tersebut. Pencemaran berbahaya adalah salah satunya, yaitu adalah pencemaran logam berat. Logam berat merupakan salah satu jenis zat polutan yang paling umum kita jumpai di dalam perairan. Logam berat ini berdampak negatif terhadap manusia yang menggunakan air tersebut serta organisme yang terdapat di dalam perairannya. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena meningkatnya pembangunan dan perkembangan daerah industri di sekitaran sungai yang memberi pengaruh terhadap kualitas air dan pencemaran lingkungan sekitar. Banyaknya aktivitas masyarakat seperti pertanian, pertambangan, dan kegiatan industri lainnya akan berpengaruh terhadap kandungan logam berat pada Sungai Santan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi logam berat Fe, Mn, dan Fb serta mengetahui baku mutu air berdasarkan kelas yang terdapat pada Sungai Santan. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan peralatan yang digunakan untuk praktikum di lapangan. Yang pertama, botol plastik. Botol plastik di sini digunakan untuk menyimpan sampel. Yang kedua, kamera. Kamera di sini digunakan untuk alat dokumentasi atau mengambil gambar. Yang ketiga, smartphone. Smartphone di sini digunakan untuk menjalankan Avanza Maps. Yang keempat, alat tulis. Nah, alat tulis di sini digunakan untuk mencatat data yang kita dapatkan dari lapangan. Nah, selanjutnya bahan, yaitu sampel air. Nah, di sini kita mengambil sampel dari 3 titik. Nah, titik yang pertama dari hilir sungai, titik yang kedua dari tengah sungai, dan titik yang ketiga dari hulu sungai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian. Penelitian kualitas air dilakukan di 3 titik, yaitu di daerah hulu, di tengah, dan di hilir sungai. Dengan melakukan 2 kali ulangan pada saat sebelum hujan dan sesudah hujan. Penentuan titik pantau sebagai titik pengambilan sampel air sungai menggunakan purpose sampling method. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian yang ada. Pertama-tama saya akan membahas topografi. Daerah topografi untuk daerah aliran sungai atau yang biasa kita kenal dengan sebutan DAS dari Sungai Santan pada umumnya berupa dataran hingga perbukitan. Berdasarkan data tersebut, sebagian besar atau sekitar 80% daerah aliran Sungai Santan relatif datar hingga landai, sehingga pengaruh terhadap erosi dan luapan permukaan itu sedikit. Yang selanjutnya ada tahap tutupan lahan.
Daerah aliran Sungai Santan memiliki tipe penutupan lahan terbesar, yaitu hutan tanaman sekitar 6.235,45 hektar atau sekitar 36,96%, dan yang paling kecil itu berupa permukiman sekitar 16,98 hektar atau 0,01%. Berdasarkan data tersebut, penutupan lahan khususnya vegetasi pada suatu kawasan tertentu memiliki peran penting terhadap perlindungan permukaan tanah terhadap luapan erosi, dan tanaman yang tumbuh dan rapat pada suatu kawasan itu dapat mengurangi pengumpulan air pada suatu titik dan dapat mengurangi daya perusak air tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter PB, yang mana hasil pengukuran PB secara keseluruhan pada 3 titik pengambilan sampel pada sebelum hujan dan setelah hujan. Didapatkan data air seperti tertera pada gambar berikut. Yang mana di sini ada parameter PB, satuan miligram per liter, dan lokasi pengambilan sampel ada T1A, T1B, T2A, T2B, T3A, dan T3B. Serta ada baku mutu, ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Adapun penjelasan mengenai lokasi pengambilan sampel yang ada pada T1A didapatkan 0,01, 0,013, dan di T1B 0,012, serta T2A 0,016 dan T2B 0,023, serta T3A 0,004, T3B 0,005. Adapun baku mutu kelas 1-nya 0,03, kelas 2-nya 0,03, kelas 3 0,03, serta kelas 4 ada 1. Dari hasil pengukuran nilai dari kadar PB berkisar 0,004 sampai 0,023 mg per liter. Terjadi peningkatan kadar PB pada T2B. Hal ini disebabkan karena letak T2B berada dekat dengan daerah yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan juga bersumber dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Berdasarkan Perda Kaltim nomor 002 tahun 2011, nilai kadar PB air Sungai Santan masih dalam ambang kriteria baku mutu kelas 1, yakni 0,03 mg per liter, sehingga air Sungai Santan masih dalam kondisi baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan logam berat Fe. Adapun hasil pengukuran Fe secara keseluruhan di 3 titik pengambilan sampel dan sebelum hujan dan setelah hujan dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana parameter Fe dengan satuan miligram per liter dan lokasi pengambilan sampel yaitu T1A titik pertama sebelum hujan didapatkan nilai 0,221 mg per liter, T1B setelah hujan 0,319 mg per liter, T2A titik kedua sebelum hujan 0,657 mg per liter, T2B 1,350 mg per liter, T3A titik ketiga sebelum hujan 0,278 mg per liter, T3B 0,901 mg per liter, dan baku mutu kelas 1 dengan nilai 0,3. Hasil pengukuran kadar Fe mengalami peningkatan pada T2A atau titik kedua sebelum hujan hingga T2B atau titik kedua setelah hujan. Hal ini dikarenakan T2 berada pada kawasan pertambangan batu bara yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Meningkatnya kadar Fe pada T2 masih dalam batas normal, karena untuk pengolahan air secara konvensional kadar Fe kurang dari 5 mg per liter. Mangan atau Mn. Hasil pengukuran mangan secara keseluruhan pada 3 titik pengambilan sampel yaitu sebelum hujan dan setelah hujan dapat dilihat pada tabel berikut, dengan parameter mangan dengan satuan miligram per liter dan lokasi pengambilan sampel di 3 titik. T1A atau titik pertama sebelum hujan didapatkan nilai 0,072 mg per liter, T1B atau titik pertama setelah hujan didapatkan 0,162 mg per liter. Sedangkan T2A 0,104 mg per liter dan T2B 0,373 mg per liter.
Selanjutnya, di titik ketiga sebelum hujan didapatkan nilai yaitu 0,096 mg per liter, dan titik ketiga setelah hujan didapatkan nilai 0,284 mg per liter dengan baku mutu kelas 1 yaitu 0,1. Dari hasil pengukuran, kadar mangan tertinggi berada pada titik kedua setelah hujan yaitu 0,373 mg per liter yang merupakan tengah sungai yang diambil pada saat setelah hujan. Meningkatnya kadar mangan pada tengah sungai diduga karena berada dekat dengan kawasan pertambangan dengan sistem open pit juga dapat mempengaruhi konsentrasi mangan. Selain itu, sumber logam yang masuk ke dalam badan perairan air bisa berupa pengikisan batu mineral yang ada di sekitar perairan tersebut. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, dari penelitian yang dilakukan pada Das Santan dapat disimpulkan bahwa kandungan logam berat Fe, Mn, dan Pb pada Sungai Santan yang dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 masuk ke dalam kelas 1 dan kelas 2, yakni dapat digunakan sebagai air minum atau untuk keperluan konsumsi lainnya, dan dapat digunakan untuk prasarana atau sarana reaksi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, dan mengairi tanaman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.